Halo anak Bapak semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menyampaikan apa itu yang namanya dengan AKM atau kepanjangan daripada Assessment Kompetensi Minimum. Nah, Merdeka Belajar adalah kebijakan yang besar dalam rangka untuk mewujudkan transformasi suatu pengelolaan pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah dengan menghapus ujian nasional atau UN yang akan diganti dengan asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi atau asesmen nasional tepatnya itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, diterapkannya daripada kebijakan ini merupakan penanda bahwa perubahan paradigma daripada evaluasi pendidikan dan peningkatan sistem evaluasi pendidikan. Tujuan utamanya adalah yaitu untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Bapak akan berusaha untuk mencoba memberikan apa itu tentang soal-soal daripada AKM untuk anak Bapak. Baik, siap ya? Bapak lanjutkan. Baik, nomor 1. 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Ya, jadi ada sebuah latihan tendangan penalti disajikan dalam sebuah tabel. Pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses di dalam melakukan tendangan penaltinya adalah, nah, di dalam soal AKM ini anak Bapak semuanya, kalau anak Bapak ada tabel, tidak mau membaca, tidak mau memahami, maka tentunya kalian tidak akan bisa mengerjakan. Padahal soal seperti ini adalah tidak rumit. Nah, bagaimana membahasnya? Soal seperti ini, kata kuncinya adalah peluang, ya. Jadi kata kunci daripada soal ini adalah tentang peluang. 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 Jadi peluang itu rumusnya adalah PA, ya. PA itu sama dengan NA per NS. Nah, apa itu yang namanya NA? NA ini adalah banyak kejadian. Jadi banyaknya kejadian dilambangkan dengan NA, kejadian, ya. Kemudian kalau NS ini adalah total keseluruhan, atau kalau Bapak menyebut hanya sebagai ruang sampel aja. Nah, kalau PA itu adalah peluang si A. Nah, si A itu siapa dalam hal ini? Dalam hal ini adalah ada 4 pemain, yaitu Atep, Febri, Yulham, dan Henhen. Sehingga peluang daripada Atep itu sama dengan NA. Ya, kejadiannya berapa? Yaitu banyaknya tendangan penalti yang sukses hanya 10. Berarti ini adalah 10 per semua total banyaknya kejadian, tadi ruang sampelnya, itu adalah 12 banyaknya tendangan penalti. Yang sukses hanya 10, berarti 10 dibagi dengan 12.
Nah, di dalam peluang itu harus angka desimal. Ya. Jadi 10 dibagi 12 itu sama dengan kira-kira berapa ini? 0,83. Nah, ini yang untuk Atep. Nah, sekarang untuk Febri, maaf saya ganti dulu warna. Febri itu berapa? 8. Nih, 8. Banyaknya tendangan penalti keseluruhan adalah 10, yang sukses 8. Berarti 8 per 10. 8 per 10 sama dengan 0,08. Kemudian Zulham itu tendangan penalti yang sukses 15. Jadi 15 per 20. 15 per 20 sama-sama diringkas adalah 3 per 4. 3 per 4 atau 0,75. 0,75. Kemudian yang terakhir adalah NN. NN berapa? Banyak tendangan yang sukses adalah 12. Total keseluruhan tendangan adalah 15. Berarti 12 per 15. 12 per 15 sama dengan 4 per 5 ya. 4 per 5 berarti sama dengan 0,8. Nah, oleh sebab itu, pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tendangan penalti adalah yang mana? Yaitu yang 0,83. Jadi jawabannya adalah A, Atep. Mudah bukan? Iya, yang penting anak bapak harus dibaca. Satu, yang kedua pahami daripada tabelnya. Baik, bapak lanjutkan. Baik, anak bapak semuanya. Sekarang bapak lanjutkan nomor 2. Nomor 2 soalnya masih tetap sama dengan soal nomor 1. Namun pada soal nomor 2 ini pertanyaannya berbeda. Ya. Pertanyaannya adalah, jika Zulham melakukan tendangan penalti sebanyak 60 kali, berapakah perkiraan banyaknya tendangan yang sukses? Nah, ini dibalik. Ya. Jadi kalau pada soal nomor 1 tadi, masih ingat ya anak bapak? Jadi pada soal nomor 2 ini kita fokus ke Zulham. Ya. Kita fokus ke Zulham aja. Ya. Ke Zulham. Nih. Zulham. Ya. Bahwa di dalam soal nomor 1 tadi, peluang Zulham itu tadi berapa tadi? 0,75 kan? Atau 3 per 4. 0,75. Baik, jika peluang Zulham itu 75, 0,75 atau 3 per 4, maka berapa perakiraan agar banyak tendangan yang sukses tadi pada si Zulham? Nah, dalam hal ini peluang daripada Zulham, itu harus dikalikan dengan N. Ya. N itu sekarang beda dengan N yang di dalam tabel. Melainkan kita akan memperkirakan perkiraan tendangan yang sukses. Ya. Sehingga dari sini sudah dapat gambaran anak bapak semuanya bahwa peluang Zulham tadi itu sama dengan 3 per 4 dikali N. Banyaknya berapa tendangan penalti sekarang? Sekarang adalah 60. Berarti 3 per 4 kali 60. Sama-sama diringkas
Maka ini menjadi 15. Nah, 15 dikali dengan 3 sama dengan 45. Mudah kan? Nah, jadi kalau anak Bapak sudah mendapatkan clue-nya atau kata kuncinya, sematnya, maka soal yang demikian ini bukan menjadi suatu soal yang rumit atau soal yang sangat susah untuk dikerjakan, ya. Jadi kesimpulannya, jika Zulham melakukan tendangan penalti sebanyak 60 kali, maka berapa perkiraan banyaknya tendangan yang sukses? Banyak tendangan yang sukses adalah 45. Jadi soal nomor 2, jawaban yang benar adalah C. Mudah bukan? Iya, baik. Bapak lanjutkan. Baik, sekarang Bapak lanjutkan untuk nomor yang ketiga atau nomor 3. Tabel di bawah ini menunjukkan poin yang diperoleh setiap pembalap dalam 4 kompetisi. Nah, jadi ada 4 pembalap, di mana setiap pembalap dalam tabel ini itu akan melakukan 4 kompetisi. Bapak ulangi, masing-masing pembalap akan melakukan 4 kompetisi, yaitu kompetisi 1, kompetisi 2, kompetisi 3, sampai dengan pada kompetisi 4, masing-masing. Nah, masing-masing pembalap tersebut adalah yang pertama Valentino, ya, yang ini Valentino, yang nomor 1. Kemudian ada Marquez, ada Pedrosa, ada Petrucci. Wah, ini pembalap-pembalap kelas dunia semuanya, anak Bapak ya. Jadi, masing-masing pembalap ini melakukan 4 kompetisi. Kompetisi 1, 2, 3, dan 4 yang dirangkum dalam sebuah tabel. Pertanyaannya, anak Bapak, perhatikan, jika nama pembalap tersebut diurutkan melalui total poin, Bapak ulangi, melalui total poin yang diperoleh, akan kita urutkan mulai dari yang tertinggi, dari yang terendah, dan siapakah yang berada di posisi paling atas. Anak Bapak, soal demikian ini tidak terlalu sulit. Yang penting Bapak peringatkan, itu kalian yang penting mau membaca, ya, mau membaca baik tabel maupun grafik maupun yang lainnya, ya. Nah, gimana sekarang cara membahasnya? Kita tahu bahwa soal demikian ini konsepnya itu hanyalah penjumlahan saja, ditambah-tambah. Nah, jadi clue-nya sudah ketemu. Sematnya, kata kuncinya adalah hanya penjumlahan. 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 Ya, penjumlahan. Nah, apa yang dijumlah? Yang dijumlah adalah poinnya. Nah, ini poin. Poin dari setiap pembalap. Padahal ada 4 pembalap. Nah, sekarang langsung aja kita jumlahkan poin masing-masing pembalap. Yang pertama Valentino, kita singkat aja. Valentino itu 150 ditambah dengan 142 ditambah 165 ditambah 5 ditambah 134. Nah, ini kalau sudah Bapak jumlahkan itu tadi, hasil poin yang diperoleh oleh Valentino adalah 596. Kemudian pembalap yang kedua Marquez, M, kita singkat, atau MR boleh, sama dengan, nah ini dijumlah semuanya ini, nah Bapak. Nih, dijumlah semuanya. Sehingga akan diperoleh total poin yang diperoleh pembalap si Marquez, itu kalau kita jumlah, dia mendapatkan total poin 596.
42. Nah, kemudian untuk yang ketiga, Pedrosa, PD, kita singkat, itu kalau kita jumlah seluruhnya dari kompetisi 1 sampai dengan kompetisi 4, itu total yang diperoleh oleh Pedrosa adalah 740. Nah, 740. Kemudian yang terakhir Petrucci, PT Petrucci, kita singkat, total poin semua yang diperoleh oleh Petrucci dari kompetisi 1 sampai 4 itu kalau kita jumlah, Petrucci hanya mendapatkan total poin 622. Nah, sekarang anak Bapak sudah bisa mengurutkan yang diminta oleh si penanya di posisi yang paling tinggi. Nah, di posisi yang paling tinggi, setelah kita cari setiap pembalap, maka pembalap yang mempunyai total poin yang paling tinggi adalah ini, Pedrosa, 740. Sehingga jawaban yang tepat adalah C, Pedrosa. Nah, ini kan juga mudah. Yang penting anak Bapak harus mau membaca saja, ya. Baik, Bapak lanjutkan.